Dia akan tetap mengkritik. Dia mau orang lain menghormati apa yang dia pikirkan. Dia boleh sesuka hati bicara kasar, tapi kalau orang lain protes, itu dia anggap sebagai kelakuan kayak preman. Mungkin dia pikir orang lain itu bodoh, sedangkan cuma dia satu-satunya orang paling pintar di dunia ini. Patut diduga ada kekuatan besar yang berada di balik semua ini. Hanya orang putus asa yang berani menyerang presiden dengan barbar. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Sebelumnya Muldoko mengatakan statement dari Rocky Gerung sudah masuk ke ranah pribadi. Dia meminta jangan coba-coba mengganggu presiden karena nyata-nyata sudah membawa situasi yang tidak baik. Dia akan berdiri paling depan dan pasang badan jika ada yang mau mencoba mengganggu presiden. Tapi peringatan dari Muldoko tidak membuat Rocky Gerung introspeksi. Dia malah terkesan menantang balik. Dia bilang Muldoko kayak preman. Dia menyebut pernyataan Muldoko tidak semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik. Dia bilang Muldoko seharusnya bersikap bijak. Ini namanya dikasih hati minta jantung. Sudah dibilang berkali-kali, kelompok sakit hati kalau dibiarkan akan terus membuat ulah. Mereka merasa tidak akan ditindak, makanya mereka belagu. Justru yang preman itu siapa sih? Bukankah yang mengatakan bajingan tolol itu yang lebih cocok kayak preman? Setidaknya Muldoko tidak memakai bahasa kasar dalam menanggapi sesuatu. Rocky Gerung pernah menjadi dosen, tapi mulutnya bisa-bisanya mengatakan bajingan tolol dan mengarah ke presiden. Apakah itu pantas? Siapa yang lebih pantas disebut preman? Kalau orang yang tidak pernah ngaca, ngomongnya bakal ngelantur dan tidak tahu diri. Dia bilang pernyataan Muldoko tidak seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik. Jadi Rocky Gerung mengatakan bajingan tolol, apakah itu boleh ditunjukkan oleh seorang public figure? Dulu dia pernah ngajar di universitas, mata kuliah filsafat politik. Apakah dia punya hak istimewa berkata kasar? Sedangkan Muldoko, seorang kepala staf kepresidenan membela Jokowi, tapi dibilang kayak preman. Dia meminta Muldoko bersikap bijak, tapi dia sendiri tidak bijak. Sudah tua, katanya berpendidikan, tapi tidak tahu apa bedanya kritikan dan hinaan. Justru Rocky Gerung yang harusnya bijak, bukan naik darah lalu teriak bajingan tolol. Itulah contoh orang yang tidak pernah ngaca. Keras kepala, tidak mengaku salah, ngaku tidak menghina Jokowi, tapi hanya menghina jabatan presiden, lalu mengatakan bajingan itu artinya orang yang dicintai Tuhan. Orang begini pernah menjadi dosen. Bayangkan, sangat sulit dipercaya. Sama bingungnya dengan melihat Musni Umar yang pernah menjadi rektor. Intinya, kalau orang yang membela disebut kayak preman, lantas yang mengatakan bajingan tolol disebut apa? Masa disebut pahlawan bangsa? Apakah itu public figure abad ini? Atau 500 orang paling berpengaruh di dunia? Rocky Gerung sangat kasar, tapi masih bisa meminta orang lain bijak. Mungkin kalian juga penasaran seberapa tebal kulit muka orang ini sehingga berani ngomong seperti itu. Dia mau ngajarin orang tentang adab dan akhlak, tapi akhlaknya sendiri tidak beres. Rocky Gerung memang sudah minta maaf dalam jumpa pers, tapi permintaan maafnya kurang kuat. Masih ada kesan ogah-ogahan dan tidak tulus. Dia minta maaf karena apa yang dia lakukan membuat perselisihan makin menjadi-jadi, yang tentunya berbahaya di tahun-tahun politik. Rocky menduga berbagai macam kepentingan akan memanfaatkan kasus ini. Ini menandakan dia mulai panik dan tidak tenang. Justru karena ulah dia, satu Indonesia ribut. Perselisihan antara pendukung dan pembenci Jokowi makin memanas. Akar masalahnya adalah mulut Rocky Gerung yang tidak bisa direm. Seandainya dia bijak, masalah ini tidak perlu ada. Karena sok hebat, bilang bajingan tolol,
Pembela Jokowi naik darah dan melaporkan dia. Rocky Gerunglah yang harus gentleman bertanggung jawab. Setidaknya jangan protes kalau ada banyak demo dan dilaporkan rame-rame. Kalau protes artinya tidak bijak. Situ maki-maki orang lain tapi minta dihormati. Ini logika yang tidak masuk akal. Bahkan Rocky mengatakan tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik. Dia mau menantang balik, seolah dia mau bilang dia tidak takut dengan pemerintah meski sudah memaki-maki. Entah dia itu memang berani atau memang sudah putus asa karena panik. Yang jelas, kalau Rocky Gerung dibiarkan, akan menjadi presiden buruk. Orang-orang akan mengikuti apa yang dia lakukan. Presiden bebas dimaki dengan kata kasar, dengan berlindung di balik demokrasi. Lihatlah apa yang dia katakan. Dia tidak merasa bersalah, meminta maaf, tapi masih mau melawan balik. Diperingatkan baik-baik, malah menuduh orang lain kayak preman. Baru kali ini kita melihat ada orang yang tetap pede melawan balik, meski sudah membuat keributan. Minta maaf seolah kayak formalitas saja. Para kadrun yang terciduk karena berbuat salah, bahkan bisa nangis dan menyesali perbuatannya. Tapi Rocky Gerung kebalikannya. Dia tidak menyesal. Dia tidak mewek. Dia akan tetap mengkritik. Dia mau orang lain menghormati apa yang dia pikirkan. Dia boleh sesuka hati bicara kasar. Tapi kalau orang lain protes, itu dia anggap sebagai kelakuan kayak preman. Mungkin dia pikir orang lain itu bodoh, sedangkan cuma dia satu-satunya orang paling pintar di dunia ini. Patut diduga ada kekuatan besar yang berada di balik semua ini. Hanya orang putus asa yang berani menyerang presiden dengan barbar. Dulu ketika lahan kediamannya bermasalah, dia memohon bantuan pemerintah. Sekarang ketika sengketa sudah selesai dan berakhir damai, dia berulah lagi. Ini sama seperti Amin Rais yang ketika partainya tidak lolos verifikasi, merengek minta bantuan pemerintah, bahkan menuduh pemerintah. Dan ketika sudah diloloskan, kelakuannya kembali lagi seperti dulu. Orang-orang begini kalau ada masalah, pasti memohon lagi sama pemerintah. Rocky Gerung lupa diri saat berada di atas angin. Sesekali harus diberi pelajaran supaya jangan terlalu sombong dan merasa lebih hebat dari yang lain. Sampai saat ini sudah ada 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap Rocky Gerung. 1 di Bareskrim Polri, 3 di Polda Metro Jaya, 3 di Polda Sumatera Utara, 3 di Polda Kalimantan Timur, dan 3 di Polda Kalimantan Tengah. 2 pengaduan lainnya ditujukan kepada Kapolri dan Polda DIY. Tapi semua laporan itu ditarik dan diambil alih oleh Bareskrim Polri. Dan polisi sudah memulai penyelidikan. Silakan kita tebak sendiri, apakah Rocky Gerung akan kembali lolos untuk kesekian kalinya, atau inikah kali pertama Rocky Gerung akan terjatuh? Kita tunggu kelanjutannya. Banyak yang memprediksi Rocky Gerung akan kena kali ini. Hanya saja ini adalah gambaran buat masyarakat. Semoga mata mereka terbuka. Semoga mereka bisa melihat seperti apa kualitas dan mental orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Jadi bisa kalian bayangkan kalau mereka memegang kekuasaan di negeri ini, akan jadi apa negara ini? Mungkin lebih parah. Mungkin lebih otoriter. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.